Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas buku paket PPKN kelas 7 uji kompetensi 4 halaman 88 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sebelum saya membahas soal pada uji kompetensi 4 halaman 88, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal uji kompetensi 4 halaman 88. Jadi pada soal uji kompetensi 4 ini ada 3 soal. Baik, langsung kita jawab ya. Soal nomor 1. Selama ini ada anggapan bahwa laki-laki selalu lebih kuat dibanding perempuan. Karena itu, dalam memilih pemimpin seperti ketua kelas, ketua kelompok, kepala desa, hingga kepala daerah dan kepala negara sering mementingkan yang laki-laki, walaupun ada perempuan yang baik untuk menjadi pemimpin. Ada yang menggunakan ayat agama yang menyebutkan laki-laki itu pemimpin perempuan sebagai alasan, walaupun ada ayat yang juga sangat jelas bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang bertakwa, baik perempuan atau laki-laki. Bagaimana pandangan kalian tentang itu? Lalu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran gender? Baik, sebelum saya jawab, anak-anak bisa membedakan ya antara jenis kelamin dan gender. Baik, saya jelaskan sedikit tentang perbedaan dari jenis kelamin dan gender. Jadi kalau jenis kelamin itu perbedaan fisik manusia antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang ditekankan pada jenis kelamin itu perbedaan fisiknya. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, tanggung jawab, status dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti ini. Misalnya, kegiatan memasak, menyapu itu menjadi tugasnya perempuan. Sedangkan yang bekerja untuk mencari uang adalah laki-laki. Ini yang dinamakan gender. Namun, gender ini bisa berubah tergantung pada budaya, waktu, dan daerah tersebut. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pertanyaan pada soal nomor 1. Jadi menurut saya, laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya, untuk menjadi pemimpin tidak dilihat dari jenis kelamin ataupun gendernya, tetapi yang harus dimiliki adalah kualitas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin. Tidak selalu laki-laki yang menjadi pemimpin. Misalnya saja, perempuan bisa menjadi ketua kelas, ketua kelompok, kepala desa, atau kepala daerah, bahkan kepala negara. Hal ini tentunya kembali pada diri masing-masing. Apapun jenis kelaminnya ataupun gendernya, apabila kita yakin dan mampu menjadi pemimpin, maka kita harus membuktikan bahwa kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran gender? Untuk meningkatkan kesadaran gender, kita perlu melakukan sosialisasi dan membuktikan bahwa masing-masing gender memiliki hak dan kemampuan yang sama. Kegiatan sosialisasi kesetaraan gender ini bertujuan untuk membuka wawasan dan pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Bagaimana anak-anak? Kira-kira penjelasan saya bisa diterima?
Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjut untuk menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2, ada orang-orang di berbagai daerah yang mengajak warga setempat untuk menolak pendatang, seolah-olah Tuhan menciptakan bumi ini hanya untuk mereka sendiri. Padahal banyak warga pendatang telah berjasa untuk ikut memajukan daerah tersebut baik secara sosial seperti di bidang pendidikan dan kesehatan serta pembangunan dan ekonomi. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa beragamnya warga termasuk para pendatang akan membuat daerah tersebut maju, sedangkan menolak keragaman penduduk akan membuat suatu daerah akan terus terbelakang. Jadi upaya menyadarkan masyarakat tentang beragamnya warga seperti para pendatang akan membuat daerah semakin maju, sedangkan jika menolak keragaman penduduk akan membuat suatu daerah terus terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan tindakan sebagai berikut. A. Pemimpin desa atau pemimpin daerah setempat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa dunia terus berkembang dan melangkah lebih maju. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang lain, termasuk di sini pendatang baru, untuk terus berkembang dan berinovasi terhadap hal-hal yang baru tanpa menghilangkan budaya atau kearifan lokal daerah tersebut. Hal ini sangat penting untuk kemajuan daerah dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta mempermudah pemerintah pusat dalam memberikan bantuan teknologi ataupun sarana prasarana kepada pemerintah daerah. B. Pemimpin daerah setempat dan lembaga penegak hukum saling berkoordinasi jika ada warganya yang melakukan kekerasan atau penganiayaan atau diskriminasi terhadap pendatang baru bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. C. Mengundang beberapa pihak terkait untuk memberikan penyuluhan. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemimpin daerah, warga masyarakat setempat, dan pendatang baru, sehingga adanya komitmen bersama untuk memajukan daerah tersebut. D. Warga masyarakat harus berpikir terbuka, hidup saling berdampingan, saling membantu, dan menghargai perbedaan, karena perbedaan merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Soal nomor 3. Setiap umat beragama harus sangat yakin dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun, setiap pemeluk suatu agama juga harus menghormati pemeluk agama lain, karena agama juga mengajarkan bahwa bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Bagaimana kalian menjalankan dua prinsip itu? Jadi prinsip yang dimaksud di soal ini adalah prinsip bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Jadi, dalam menjalankan dua prinsip bagiku agamaku dan bagimu agamamu, yaitu dengan cara sebagai berikut. Prinsip yang pertama, kita harus beribadah, menjalankan kewajiban, dan meninggalkan semua larangan sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Prinsip yang kedua, kita harus menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Meskipun berbeda agama, kita harus memiliki sikap toleransi. Toleransi antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.
Dua prinsip ini harus diamalkan tanpa melanggar norma agama yang satu dengan agama yang lainnya. Jika kedua prinsip ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan terjadinya sebuah konflik, perpecahan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bagaimana anak-anak? Penjelasan saya bisa difahami ya? Jadi jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Demikian video pembahasan soal pada buku paket PPKN kelas 7 uji kompetensi 4 halaman 88. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.